Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah pada kali ini kita masih bertemu lagi di acara yang kita cintai ini, yaitu Badar Belajar dari Rumah Abu Dzar Home Learning. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang ke-15, yaitu pelajaran yang terakhir di semester ganjil ini, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, pada pelajaran kali ini, pelajaran yang ke-15, kita akan membahas tentang seorang nabi yang sudah kita kenal, ya, sebelumnya, ya, Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh alaihi salam. Baik, Nabi Soleh alaihi salam hidup beberapa ratus tahun yang lalu, ya, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, pada zaman dahulu hidup sebuah kaum, ya, kaum yang bernama Samud, kaum Samud, ya. Kaum Samud ini ada setelah bertahun-tahun setelah Allah membinasakan kaum Ad. Kaum Ad dulu yang sudah Ustaz jelaskan bahwasanya kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Jadi setelah Nabi Hud, kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad. Maka kemudian di tahun-tahun berikutnya ada lagi nama sebuah kaum yang namanya adalah kaum Samud. Ya. Kaum Samud ini tinggal di daerah Hijaz, di Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab. Jadi mereka memang tinggal di daerah Arab, ya, negeri Arab. Kaum Samud tinggal di dataran tinggi yang banyak bebatuannya. Jadi di bukit-bukit yang banyak batu-batuannya. Kemudian kehidupan sehari-hari kaum Samud itu tidak jauh berbeda dengan kaum Ad. Mereka hidup dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk memahat bukit-bukit batu hingga menjadi rumah-rumah yang mewah untuk ditinggali. Ya. Jadi Allah berikan kaum Ad kemampuan untuk memahat batu. Begitupun Allah berikan kaum Samud, ya. Allah berikan kaum Samud pun seperti itu. Ya, mereka bisa memahat bukit-bukit, gunung-gunung. Batu-batu yang keras mereka pahat, kemudian mereka jadikan tempat tinggal mereka. Kemudian di halaman berikutnya di sana dijelaskan bahwasannya kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka berbagai macam kenikmatan, ya. Dari mereka mampu memahat bukit-bukit yang tinggi dijadikan rumah-rumah mewah. Allah berikan kecukupan pangan, ya, makanan yang berlimpah. Tapi mereka justru melakukan kemusyrikan secara turun-temurun. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Karena mereka meyakini bahwasannya berhala itu merupakan sekutunya Allah di muka bumi ini. Ya, mereka meyakini bahwasannya berhala itu adalah sekutu Allah di muka bumi ini. Berhala itu dapat menolong mereka dan dapat menyelamatkan mereka. Ya, mereka meyakini bahwasannya ketika mereka menyembah berhala, maka berhala itu dapat menolong mereka, bahkan bisa menyelamatkan mereka. Singkat cerita, di tengah-tengah kaum Samud ini tersebutlah seorang laki-laki yang mulia. Saleh namanya. Kalau bahasa kita Saleh, ya. Kalau aslinya Salih. Salih namanya, ya. Salih namanya. Allah kemudian mengutus Nabi Saleh ini sebagai seorang nabi dan rasul. Kepada siapa? Kepada kaum Samud. Mengajak mereka agar mentauhidkan Allah saja dan berhenti dalam menyembah berhala. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Ya,
Intinya apa? Mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi tagut, menjauhi berhala-berhala, menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah, berhenti dari menyembah mereka. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang benar selain Dia." Seru Nabi Saleh kepada kaumnya. Lihat kebun-kebun, mata air, tanaman dan pepohonan, semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam mendakwai kaumnya sama seperti halnya nabi-nabi yang lain, dengan penuh kesabaran. Suatu ketika seorang berkata kepadanya, "Hai Saleh, tunjukkan satu bukti bahwa kamu benar-benar utusan Allah, bahwa kamu benar-benar Rasul Allah. Tunjukkan kepada kami. Kami ingin melihat seekor unta betina yang besar keluar dari batu itu." Jadi ada sebuah batu besar. Karena batu-batu di sana terkenal dengan batu yang keras, ya, sangat keras. Jadi sulit untuk dipahat. Nah, ada sebuah batu yang batu itu tidak bisa dipahat. Keras batunya. Ya. Dan tidak mungkin batu yang keras itu akan dipahat saja susah, apalagi terbelah. Begitu saja, bahkan setelah terbelah mengeluarkan seekor unta betina, tidak mungkin. Ya. Jadi mereka meminta sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Mereka berkata, "Kami ingin melihat seekor unta besar, unta betina yang besar keluar dari batu itu." Tantang orang itu sambil menunjuk ke sebongkah batu besar. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah agar dapat menjawab tantangan mereka. Seketika itu pula Allah mengabulkan doanya. Batu itu terbelah menjadi dua, dan seekor unta betina bertubuh besar keluar darinya. Mereka kaum Samud menyadari bahwasannya Saleh adalah seorang Rasul. Akan tetapi sifat sombong yang ada pada diri mereka, angkuh, malu untuk menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran, membuat mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Padahal mereka telah meyakini bahwasannya Nabi Saleh adalah seorang Rasul. Mereka melihat kejadian yang tidak mungkin terjadi, mustahil. Tapi karena sifat sombong yang ada pada diri mereka membuat mereka tidak mau beriman. Kemudian unta betina itu akhirnya dibiarkan hidup. Nabi Saleh pun membuat perjanjian dengan kaumnya. Unta itu boleh meminum air sepuasnya pada hari tertentu. Seperti itu. Pada selain hari itu, mereka lah yang berhak mengambil airnya untuk dimanfaatkan. Jadi ada sebuah tempat, ya, mata air. Kalau unta itu minum, jangan diusir. Dan mereka tidak boleh mengambil air ketika unta itu minum. Di hari-hari tertentu. Dan di hari yang lain, jika unta itu tidak mengambil airnya, maka mereka berhak mengambil airnya untuk dimanfaatkan, untuk diminum, dan dibuat masak, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, kaum Samud jengkel dengan unta itu. Kesal dengan unta itu. Sementara Nabi Saleh tetap mengajak mereka untuk bertobat dan menyembah Allah semata. Ada seorang yang bernama Kidar, pemimpinnya kaum Samud. Dia berencana untuk membunuh unta betinanya Nabi Saleh. Kemudian rencana jahat itu pun dilakukan. Unta betina tersebut disembelih dan dipotong-potong. Nabi Saleh pun sangat sedih melihat kelakuan kaumnya tersebut. Sikap angkuh sombong telah menjauhkan mereka dari hidayah Allah dan membuat mereka semakin bertambah semena-mena. Akhirnya
karena Nabi Soleh sudah tidak tahan dengan kelakuan kaumnya, Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, kalau begitu bersenang-senanglah kalian selama 3 hari." Kata Nabi Soleh mengancam kaumnya. Setelah itu Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian. Apa yang dilakukan kaum Samud? Apakah mereka takut? Oh, tidak. Kaum Samud tidak memperdulikan ancaman itu. Mereka justru menunggu-nunggu. Mereka menunggu-nunggu kapan azab itu akan datang. Dari hari pertama sampai hari ketiga. Bahkan menjelang hari ketiga mereka mengejek Nabi Soleh. Mana azab yang turunkan oleh Tuhanmu? Mana? Mereka terus menunggu. Mereka tidak melihat tanda-tanda turunnya azab. Setelah hari yang ketiga berlalu, ancaman Nabi Soleh pun terbukti. Tiba-tiba langit menggelegar dengan keras, mengeluarkan suara yang sangat keras, yang tidak pernah ada suara sekeras itu sebelumnya. Ditambah lagi dengan bumi yang bergoncang dengan sangat dahsyat, menyertai suara yang keras tersebut. Mereka pun mati seketika itu. Dan seluruh rumah mereka runtuh berantakan tanpa tersisa. Jadi ada suara yang sangat keras, jeger, suara yang sangat keras yang tidak pernah ada suara sekeras itu sebelumnya. Bahkan di hari-hari berikutnya tidak ada suara sekeras itu. Dan disertai dengan bumi yang berguncang sangat dahsyat, membuat kaum Samud yang durhaka kepada Nabi Soleh mati seketika, dan rumah-rumah mereka roboh, runtuh, berantakan tanpa tersisa. Setelah kejadian itu, Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman pergi meninggalkan kota tersebut. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, bukankah aku telah menyampaikan amanat Allah kepada kalian? Tetapi sayang, kalian tidak suka terhadap nasihat." Ucap Nabi Saleh kepada kaumnya yang telah binasa. Seperti itulah hukuman Allah di dunia ini bagi kaum yang menantang Rasulnya dan tidak mau beriman kepadanya. Kisah Nabi Saleh ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah di surat Al-A'raf ayat ke-73 hingga ayat ke-79. Anak-anak saleh dan soleha bisa melihat dan merujuk Quran surat Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Kemudian yang berikutnya yang antum lakukan adalah antum harus mengisi tugas yang ada pada pelajaran ke-15 ini tentang Nabi Soleh. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang tidak antum mengerti, bisa antum tanyakan kepada guru-guru antum dan wa antuna, guru-guru anak saleh dan salehah. Tapi itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.